Malam ini, kalau kamu mulai ngantuk, mungkin kamu akan menganggapnya sebagai gangguan. Mata mulai berat, fokus pelan-pelan hilang. Kepala rasanya minta menyerah. Dan mungkin seperti biasa, kita akan berpikir, aduh, kenapa sih manusia harus tidur? Karena kalau dipikir-pikir, tidur memang terlihat seperti hal yang aneh. Setiap hari, manusia menghilang dari dunia selama beberapa jam. Kita menutup mata, kehilangan kesadaran, masuk ke tempat gelap bernama mimpi, lalu berharap bisa bangun lagi besok pagi. Dan kita menyebut itu normal. Tapi coba bayangkan kalau suatu hari rasa kantuk hilang dari seluruh manusia. Tidak ada lagi mata berat, tidak ada lagi alarm pagi, tidak ada lagi kasur berantakan, tidak ada lagi kalimat 5 menit lagi. Kota tetap menyala pukul 3 pagi. Kantor tetap buka, sekolah tetap berjalan, kedai kopi penuh bukan karena orang begadang, tapi karena tidak ada lagi yang perlu tidur. Semua orang tiba-tiba mendapat 8 jam ekstra setiap hari. Kedengarannya seperti hadiah. Tapi mungkin itu justru awal dari dunia paling melelahkan yang pernah kita buat. Jadi, apa yang terjadi jika manusia tidak pernah tidur? Sekilas, dunia tanpa tidur terdengar seperti cheat code kehidupan. Bayangkan kamu punya 8 jam tambahan setiap hari. Dalam seminggu, itu seperti mendapat 2 hari ekstra. Dalam setahun, ribuan jam yang biasanya hilang di bawah selimut, tiba-tiba kembali ke tanganmu. Kamu bisa belajar lebih banyak, bekerja lebih lama, menonton semua film yang belum sempat kamu tonton, menyelesaikan proyek yang selalu tertunda, membalas pesan yang sudah tenggelam, bahkan mungkin akhirnya membereskan folder download yang isinya sudah seperti reruntuhan peradaban kuno. Awalnya, manusia mungkin akan merayakannya. Kota-kota akan menjadi lebih terang. Pabrik berjalan tanpa jeda. Toko buka 24 jam. Kelas bisa berlangsung pagi, siang, malam, bahkan subuh. Tidak ada lagi jam sibuk, karena semua jam adalah jam sibuk. Langit malam penuh drone pengantar barang. Anak-anak bermain di taman pukul 1 pagi. Orang-orang meeting jam 4 subuh sambil minum kopi. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang tidak ada yang mengantuk. Dunia akan terlihat lebih produktif dari sebelumnya. Tapi disitulah masalahnya. Manusia punya kebiasaan aneh. Setiap kali kita diberi ruang kosong, ruang itu seringkali langsung diisi dengan tuntutan baru. Dulu, tidur adalah pagar alami. Ia melindungi beberapa jam hidup kita dari pekerjaan, tugas, notifikasi, deadline, dan tuntutan orang lain. Tapi kalau tidur hilang, pagar itu ikut hilang. Atasan bisa berkata, kan kamu nggak tidur, berarti revisi bisa malam ini. Sekolah bisa berkata, kan malam juga kosong, kita tambah kelas. Dan yang paling berbahaya, diri kita sendiri bisa berkata, kalau orang lain kerja 20 jam, masa aku cuma 10? Pelan-pelan, tidak tidur bukan lagi kebebasan. Ia berubah menjadi standar baru. Orang yang dulu dianggap rajin adalah orang yang bangun pagi. Tapi di dunia tanpa tidur, mungkin orang rajin adalah orang yang tidak pernah berhenti sama sekali. Status kerja tidak lagi available atau offline. Semuanya online. Selalu. Dan ketika semua orang bisa bekerja kapan saja, dunia mulai bertanya, kenapa kamu masih berhenti? Di dunia seperti itu, manusia mungkin tidak lagi bertanya, kamu istirahat cukup? Tapi, kamu sudah memakai waktumu semaksimal mungkin? Kedengarannya produktif, tapi ada sesuatu yang dingin di sana. Karena kalau manusia tidak pernah tidur, dunia mungkin pelan-pelan berhenti memperlakukan kita seperti manusia. Ia mulai memperlakukan kita seperti mesin yang kebetulan bisa bicara. Sekarang coba pikirkan malam. Malam punya rasa khusus bukan hanya karena langitnya gelap, tapi karena tidak semua orang aktif di dalamnya. Jam 2 pagi berbeda dari jam 2 siang. Ada sunyi di sana. Ada ruang aneh di mana pikiran mulai melayang. Saat dunia melambat, kepala kita justru mulai bertanya hal-hal yang tidak sempat muncul di siang hari. Kenapa waktu terasa semakin cepat? Apa yang hewan pikirkan tentang manusia? Kalau ikan bisa bermimpi, mimpinya tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu sering tidak muncul ketika kita sedang sibuk.
Mereka muncul ketika dunia diam. Tapi di dunia tanpa tidur, jam 2 pagi bukan lagi waktu rahasia. Ia hanya jam kerja lain. Malam kehilangan misterinya. Tidak ada lagi perasaan dunia sedang berhenti sebentar. Tidak ada lagi momen sebelum tidur ketika pikiran kita berjalan ke tempat-tempat absurd. Tidak ada lagi batas lembut antara hari yang selesai dan hari yang akan datang. Semuanya menyambung, terus, tanpa titik, tanpa koma, tanpa jeda. Dan mungkin itulah salah satu fungsi tidur yang jarang kita sadari. Tidur adalah tanda baca dalam kalimat panjang bernama hidup. Ia seperti titik di akhir hari, seperti koma di tengah kekacauan, seperti spasi kosong yang membuat semuanya bisa dibaca. Tanpa tidur, hidup mungkin menjadi satu kalimat panjang tanpa henti, dan tidak semua kalimat panjang itu bermakna. Tapi tentu saja, tidur bukan cuma soal suasana malam. Ketika kita tidur, tubuh kita memang terlihat diam. Tapi sebenarnya, di balik layar, banyak hal sedang bekerja. Otak merapikan memori, tubuh memperbaiki sistem, emosi diproses ulang, energi dikumpulkan lagi. Tidur itu seperti kru panggung yang bekerja setelah tirai ditutup. Penonton tidak melihat mereka. Aktor tidak tampil. Lampu padam. Tapi justru saat itulah panggung dibersihkan, properti diperbaiki, dan pertunjukan besok disiapkan. Sekarang bayangkan sebuah teater yang tidak pernah menutup tirainya. Aktor terus tampil, lampu terus menyala, penonton terus datang, tapi kru panggung tidak pernah punya waktu untuk bekerja. Awalnya mungkin pertunjukan masih terlihat baik-baik saja. Lalu perlahan lampu mulai rusak, properti berantakan, naskah tertukar, aktor lupa dialog, dan semua orang berpura-pura bahwa semuanya masih normal. Mungkin tubuh manusia juga begitu. Tanpa tidur, kita mungkin tidak langsung runtuh. Tapi kita kehilangan waktu sunyi untuk merapikan diri sendiri. Dan kalau seluruh dunia tidak tidur, kekacauan itu bukan hanya terjadi di dalam tubuh. Ia terjadi di dalam peradaban. Bayangkan rumah masa depan tanpa kamar tidur. Tidak ada kasur sebagai pusat ruangan, tidak ada bantal, tidak ada selimut, tidak ada lampu tidur. Kasur mungkin masuk museum, dipajang di balik kaca seperti mesin tik atau telepon umum. Di bawahnya tertulis, benda ini dulu digunakan manusia untuk menghilang selama 8 jam setiap hari. Anak-anak masa depan mungkin berdiri di depannya dan bertanya kepada orang tua mereka, dulu manusia benar-benar menutup mata selama itu. Orang tuanya menjawab, iya. Lalu anak itu berkata, kok berani? Karena bagi generasi yang tidak pernah tidur, tidur mungkin terdengar menakutkan. Kehilangan kesadaran setiap malam, tidak tahu apa yang terjadi, masuk ke dunia gelap bernama mimpi, lalu berharap bisa kembali. Aneh ya? Sesuatu yang bagi kita normal, bagi dunia lain bisa terdengar seperti ritual misterius. Tapi justru disitulah tidur punya keindahan. Tidur adalah satu dari sedikit momen ketika manusia melepas kontrol. Kita berhenti mengatur dunia, berhenti memegang layar, berhenti menjawab pesan, berhenti membuktikan diri. Dan ketika kita berhenti, sesuatu yang aneh terjadi. Kita bermimpi. Kalau manusia tidak pernah tidur, mungkin manusia juga tidak pernah bermimpi. Dan ini bagian yang lebih sedih dari sekedar kehilangan istirahat. Karena mimpi bukan hanya bunga tidur. Mimpi adalah bukti bahwa di dalam kepala kita ada dunia lain yang tetap hidup ketika kita berhenti mengendalikannya. Di dalam mimpi, logika menjadi lentur. Kota bisa melayang. Orang yang sudah pergi bisa datang lagi. Kita bisa berlari, tapi tidak sampai-sampai. Kita bisa jatuh tanpa pernah menyentuh tanah. Aneh. Kacau. Kadang tidak masuk akal. Tapi dari ruang setengah sadar seperti itulah manusia sering menemukan ide, rasa, dan pertanyaan yang tidak muncul saat kita terlalu sibuk menjadi rasional. Lalu ada satu hal lagi yang mungkin hilang.
Riset emosi. Pernah nggak malam hari sebuah masalah terasa sangat besar? Pikiran muter terus, kepala panas, hati berat. Tapi setelah tidur dan bangun pagi, masalahnya memang belum hilang, tapi rasanya sedikit lebih bisa dihadapi. Itulah salah satu keajaiban kecil dari tidur. Tidur memberi jarak antara kita dan emosi kita. Bukan menyelesaikan semuanya, tapi membuat kita tidak tenggelam di dalamnya. Tanpa tidur, emosi mungkin terus mengalir dari 1 jam ke jam berikutnya tanpa batas. Kesal jam 8 malam terbawa sampai jam 2 pagi. Cemas jam 2 pagi lanjut ke jam 7 pagi. Tidak ada garis pemisah antara hari ini dan besok. Hari-hari tidak benar-benar berganti. Mereka hanya menumpuk. Tidak ada pagi yang terasa seperti kesempatan kedua. Padahal salah satu hal paling sederhana dari tidur adalah ini. Kita bisa masuk ke dalamnya sebagai orang yang lelah, lalu keluar sebagai versi yang sedikit lebih sanggup. Tidak selalu bahagia, tidak selalu sembuh, tapi sedikit lebih sanggup. Sekarang mari kita bawa skenario ini lebih dekat ke dunia kita. Bagaimana kalau manusia tidak berhenti tidur karena evolusi, tapi karena teknologi? Misalnya ada pil yang menghapus rasa kantuk, atau chip otak yang menggantikan fungsi tidur, atau mesin pemulihan yang membuat tubuh terasa seperti tidur 8 jam hanya dalam 5 menit. Awalnya teknologi ini pasti dijual sebagai kebebasan. Dapatkan kembali sepertiga hidupmu. Tidak ada lagi waktu terbuang. Tidur adalah masa lalu. Dan tentu saja banyak orang akan tergoda. Mahasiswa yang dikejar deadline, pekerja yang ingin naik karir, kreator yang mengejar konsistensi, orang tua yang ingin punya waktu lebih banyak. Semua orang punya alasan untuk mencuri beberapa jam dari malam. Tapi setiap teknologi yang memberi manusia kekuatan baru selalu membawa pertanyaan lama. Siapa yang benar-benar diuntungkan? Kalau teknologi anti tidur mahal, maka waktu ekstra menjadi bentuk ketimpangan baru. Orang kaya bukan cuma punya uang lebih banyak. Mereka punya jam hidup lebih banyak. Lebih banyak waktu untuk belajar. Lebih banyak waktu untuk bekerja. Lebih banyak waktu untuk membangun jaringan. Lebih banyak waktu untuk memenangkan permainan. Jadi malam ini, kalau kamu mulai mengantuk, mungkin itu bukan tanda tubuhmu lemah. Mungkin itu undangan. Undangan untuk meletakkan dunia sebentar. Untuk membiarkan otak merapikan langitnya sendiri. Untuk percaya bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Karena setiap malam, kita menghilang sebentar dari dunia. Lalu pagi datang, dan kita diberi kesempatan untuk kembali. Manusia tidak pernah benar-benar kalah ketika ia tidur. Ia hanya sedang belajar cara kembali. Kalau ada pertanyaan aneh lain yang sering muncul di kepala kamu sebelum tidur, tulis di komentar. Siapa tahu itu jadi pertanyaan tengah malam berikutnya.